Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin, wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habib nabiyil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa. Kita dapat berjumpa kembali dengan hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, yaitu induk dari segala hari. Bukan hanya usia yang bertambah, Allah juga memberikan nikmat kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Khususnya adalah nikmat istiqamah dalam Islam dan iman yang bersemayam di dalam dada kita. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki menyambut seruan adzan, datang memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat fardu berjamaah. Dengan nikmat dan iman dan Islam itu pula kita gemar melakukan amal kebajikan, bersedekah di jalan Allah, dan menolong sesama yang membutuhkan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah-sunnah nabinya, serta menjauhi segala larangan-larangannya dan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan begitu cepat. Baru tahun kemarin berjalan, sekarang sudah akan berganti tahun yang baru lagi. Seolah baru saja kita masa kecil, masa sekolah, masa bekerja, berkeluarga, punya anak, punya cucu, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sebenarnya punya kesempatan waktu yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, dan 12 bulan dalam setahun. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah hari-hari yang kita lalui itu membawa perubahan yang lebih baik pada diri kita, ataukah justru semakin hari malah semakin buruk, terutama dalam ibadah. Sementara umur terus bertambah, batas jatah usia justru semakin berkurang. Maka akhir yang baik atau husnul khotimah adalah menjadi harapan terbesar kita semuanya.
kita ingin mengakhiri hidup sementara di dunia ini dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita melakukan muhasabah di akhir tahun ini untuk menghadapi masa-masa di hadapan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, yaitu orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri ini, Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyamakan muhasabah diri dengan pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang hasilnya dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang didapat, ia mensyukuri dan berusaha meningkatkannya. Demikian pula ketika merugi, ia akan mencari penyebabnya dan berusaha untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Begitulah seorang mukmin yang berakal seharusnya melakukan hal yang sama terhadap amal perbuatannya di dunia selama ini. Hal ini diingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amani. Orang yang sempurna akalnya ialah orang yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah akalnya adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, sementara ia masih mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua garis besar yang perlu kita jadikan bahan untuk muhasabah, yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, muhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, muhasabah hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu ma aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun.
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan tali atau perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali akan mendapatkan kemurkaan dari Allah yang diliputi dengan kerendahan. Yang demikian itu mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Dalam hal ini Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ini bahwa yang tidak merugi adalah berpegang kedua tali, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah ajaran Islam yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah atau ubudiyah, dan tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amalia sosial, yaitu muamalah. Yang pertama, hablum minallah dalam pengertian syariah sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir, bahwa perjanjian dengan Allah maksudnya adalah masuk Islam dan beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dengan demikian dapat kita fahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah ialah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hak Allah yang lain menjalankan syariat Allah, beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Kita tulus, ikhlas, ridho, senang, serta bergembira menyambut seruan adzan untuk menunaikan sholat fardu. Kita pun merasa ringan untuk menambah amal-amal sunnah, mulai dari sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat duha hingga sholat tahajud. Kita pun gemar bertadarus Al-Quran, khusyuk dalam berzikir dan berdoa, serta selalu membasahi lisan kita dengan kalimat istighfar dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua adalah hak Allah yang pahala, manfaat, dan hasilnya adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menegaskan tentang diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makanan. Demikian ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hablum minallah. Adapun hablum minan nas dilakukan mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran, bantuan, dan kerjasama dengan orang lain. Maka di dalam Al-Quran acap kali terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, sekaligus diiringi juga dengan hablum minan nas. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum amwalihim haqqum ma'lum. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya
daimun, terus menerus dikerjakan, istiqomah dengan salatnya, dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu untuk orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jalil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minan nas adalah bagai dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang muslim yang sejati. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan muhasabah diri. Sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Koreksinya atau muhasabahnya adalah jika hubungan kita dengan Allah masih renggang, sholat berjamaah masih belum rutin, bertadarus Quran belum terbiasa, sholat duha dan tahajud belum terbiasa, itu tandanya kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala, belum faham pahalanya, dan belum menghayati hakikatnya. Dan itu bermakna pula kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengoreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga sangat bermakna. Mari perbaiki hubungan bakti kita kepada kedua orang tua. Kita sambung ikatan silaturahim yang terputus. Kita bantu yang memerlukan, dan kita doakan kebaikan untuk semuanya. Saling memaafkan, saling menguatkan, dan hidup berjamaah di antara kaum muslimin bagai satu badan yang saling melengkapi, bagai bangunan yang kokoh tak tergoyahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kalian terpecah belah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terus memperbaiki dan meningkatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Akramul awwalina wal akhirin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawabis samawati wal ardin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'i wal jama'ah
الصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أحمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة